jelaskan sejarah mengenai pembukuan dan penghimpunan dari Al-Quran. Oke teman-teman, jadi dalam pembukuan dan penghimpunan Al-Quran ini ada 3 masa. Pertama masa Nabi Muhammad SAW, kedua masa Abu Bakar As-Siddiq, dan terakhir yaitu masa Utsman bin Affan. Langsung saja, seperti penjelasan yang ada di atas, kita akan mulai dari yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada awal Islam, bangsa Arab merupakan bangsa yang buta huruf. Bahkan hanya sedikit orang yang bisa membaca dan menulis. Pada masa ini tidak mengenal yang namanya kertas. Pada masa ini kertas ini ada yang namanya pelepah kurma. Ini disebut dengan al-warak. Dan alat tulis yang digunakan yaitu seperti tulang hewan, bebatuan yang tipis-tipis, pelepah kurma, kulit binatang, dan lain-lainnya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka menaklukkan Persia. Pada masa itu baru mereka mengenal kertas yang disebut sebagai al-kakik. Pada saat itu Persia menyebutnya sebagai al-kakik atau kertas. Oke, langsung saja. Pada masa Rasulullah SAW, setiap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan atau diwahyukan kepadanya, ia meminta agar ayat-ayat tersebut dituliskan atau dihafalkan. Sehingga pada saat itu orang-orang yang terdekatnya seperti sahabat-sahabatnya, kaumnya menghafal dan menulis Al-Quran ini. Mereka menuliskan Al-Quran ini di bebatuan, kulit binatang, pelepah kurma, dan lain-lain, bisa juga di batu atau di kulit binatang ya. Atau benda-benda tipis yang dapat ditulisi, dan Nabi juga menerangkan bagaimana ayat-ayat tersebut diurutkan atau disusun menjadi sebuah surat. Artinya Nabi Muhammad SAW menerangkan bagaimana ayat-ayat itu mesti disusun secara tertib dan sesuai dengan urutannya, sesuai dengan urutan ayat-ayatnya. Di samping itu juga Nabi membuat aturan pada masa itu. Aturan itu yaitu hanya Al-Quran sajalah yang diperbolehkan ditulis. Tidak boleh selain Al-Quran, baik itu hadis ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi ditakutkan akan tercampur aduknya antara penulisan ayat-ayat Al-Quran ini dengan penulisan hadis ini. Nabi membuat aturan itu untuk menjaga kemurnian atau keaslian dari Al-Quran agar tidak tercampur aduk. Nabi Muhammad juga meminta atau mengkhususkan sahabat-sahabatnya untuk menghafal atau menulis Al-Quran ini. Bahkan Nabi menganjurkan mereka untuk menganjurkan atau mewajibkan mereka untuk menghafalkan di dada para sahabat, dan diwajibkan untuk dibaca pada setiap melakukan sholat. Dengan begitu, maka banyaklah para sahabat yang mampu menghafal Al-Quran surat yang satu atau keseluruhan dari ayat-ayat Al-Quran ini. Lalu saking Nabi Muhammad SAW ingin ayat-ayat Al-Quran ini terus diingat dan terus dihafal dan dibaca dan dituliskan. Pada masa perang Badar, waktu itu
banyak orang-orang yang ditawan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bagi orang-orang yang ditawan tidak ada yang menebusnya, maka Rasulullah memberikan hukuman atau tindakan kepada mereka untuk mengajarkan tulis dan membaca kepada kaum atau umat Islam. Sehingga pada saat ini banyak umat Islam yang pandai dalam menulis dan membaca, dan banyak yang menghafal Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadilah masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana setelah wafatnya Rasulullah, sahabat Ansor dan Muhajirin sepakat menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Dan pada masa awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar, banyak orang-orang Islam yang belum kuat imannya, masih ragu, terutama di daerah Najd dan Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agama Islam, dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Maka terjadilah peperangan untuk menumpas orang-orang murtad dan para pengikutnya, serta orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Di antara perperangan tersebut, ada perperangan yang paling terkenal dengan perperangan, yaitu perperangan Yamamah, di mana pada perperangan ini tentara Islam ikut dalam perperangan ini, yang terdiri dari para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Pada saat itu juga dalam perperangan ini banyak tentara Islam yang gugur. Artinya banyak para penghafal Al-Quran yang ikut gugur dalam perperangan ini. Paling tidak ada sebanyak 70 syuhada atau tentara Islam yang meninggal pada perperangan ini. Oleh karena itu, sahabat Nabi Umar bin Khattab merasa khawatir akan semakin bertambahnya para hufaz atau penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan pertempuran dan mengakibatkan lenyapnya Al-Quran bersama dengan meninggalnya para penghafal Al-Quran tersebut. Maka Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar untuk membicarakan hal tersebut. Umar berkata kepada Abu Bakar, "Saya khawatir akan gugurnya para sahabat yang lain, terutama sahabat yang penghafal Al-Quran dalam perperangan selanjutnya, sehingga banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang ikut lenyap atau gugur bersama meninggalnya para hufaz atau penghafal Al-Quran ini." Sehingga Utsman bin Affan mengusulkan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ini. Abu Bakar pun menjawab, "Mengapa aku akan melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah?" Umar bin Khattab pun meyakinkan Abu Bakar dengan menegaskan, "Demi Allah, ini adalah sesuatu perbuatan yang baik." Dan ia berulang kali memberikan argumentasi tentang kebaikan dalam pengumpulan Al-Quran ini. Sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan dari Umar tersebut. Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit dan berkata kepadanya bahwa Umar mengajakku untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu diceritakannya segala pembicaraan Abu Bakar dan Umar bin Khattab kepada Zaid ini. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Zaid, "Engkau adalah pemuda yang cerdas dan aku percaya sepenuhnya. Dan engkau adalah seseorang penulis wahyu yang selalu disuruh Rasulullah. Oleh karena itu, kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran ini." Zaid menjawab, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang berat. Seandainya
aku diperintahkan untuk memindahkan bukit, maka hal itu tidaklah lebih berat daripada mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik. Ini adalah suatu hal kebaikan, yaitu dengan mengumpulkan Al-Quran ini merupakan suatu hal kebaikan." Dengan begitu, Abu Bakar terus memberikan alasan-alasan kepada Zaid agar ia mau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu, karena ini merupakan suatu hal yang baik. Zaid pun terbuka hatinya. Kemudian ia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari daun pelepah kurma, kulit binatang, bebatuan, dan lain-lainnya. Dan juga dari para sahabat yang menghafal atau yang hafal Al-Quran secara utuh. Dalam usaha pengumpulan Al-Quran ini, Zaid bin Sabit bekerja sangat teliti. Meskipun beliau hafal Al-Quran sepenuhnya atau bagus, namun untuk kepentingan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dan juga demi umat Islam, maka dari itu ia merasa masih perlu untuk menyesuaikan dengan penghafal atau hafalan atau bacaan catatan dari para sahabat yang lain dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dengan begitu, Al-Quran pun ditulis secara keseluruhan oleh Zaid bin Sabit dalam lembaran-lembaran dan diikatnya dengan benang dan tersusun menurut apa yang telah diterangkan atau ditetapkan oleh Rasulullah waktu dulu, yang telah diajarkan Rasulullah. Kemudian diserahkan kepada Abu Bakar, dan mushaf tersebut tetap berada di tangan Abu Bakar selama pemerintahannya, dan kemudian dipindahkan ke Umar bin Khattab sampai beliau wafat, dan sepeninggalan beliau dipindah lagi ke rumah Hafsah putri Umar, istri Rasulullah, sampai pada masa pengumpulan dan penyusunan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana pada masa Utsman bin Affan ini Al-Quran masih dalam keadaan yang sama atau bentuk yang sama, di mana dalam bentuk lembaran-lembaran yang diikat dengan benang sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan Nabi dan dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini juga Khalifah Utsman bin Affan banyak menaklukkan wilayah-wilayah seperti wilayah Armenia, Azerbaijan, Tripoli, dan lain-lainnya, di mana ketika mereka kemanapun, mereka tetap membawa Al-Quran ini sebagai imam mereka. Pada masa ini, artinya semakin luas wilayah Islam, dan pada masa ini juga banyak orang yang mulai tertarik atau meyakini untuk menjadi muslim. Tetapi pada saat ini banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Mereka yang telah memeluk agama Islam pun ingin mempelajari Al-Quran ini sebagai sumber ajaran Islam. Tetapi karena adanya perbedaan-perbedaan ini membuat mereka bingung untuk mempelajari Al-Quran ini sebagai sumber agama Islam. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran ini. Lalu, Khalifah Utsman bin Affan pun meminta kepada Hafsah binti Umar untuk
menyalin lembaran-lembaran Al-Quran yang sebelumnya, di mana pada masa Utsman ini dibentuklah dalam misi ini Utsman bin Affan membentuk kepanitiaan untuk menyalin ayat-ayat Al-Quran ini. Kepanitiaan ini beranggotakan ada beberapa orang. Yang pertama yaitu sebagai ketua yaitu Zaid bin Sabit, dan sebagai anggota ada Abdullah bin Zubair, Said bin As, Abdurrahman bin Harits bin Hashim. Tugas dari kepanitiaan ini adalah membukukan Al-Quran dan menyalin sebuah lembaran-lembaran tersebut menjadi sebuah buku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Utsman pun memberikan nasihat. Ada dua nasihat yang diberikan Utsman kepada kepanitiaan ini. Yang pertama, mereka mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang mereka hafal, yaitu ayat-ayat Al-Quran ini. Kedua, ketika ada perselisihan di antara mereka mengenai bahasa atau bacaannya, maka haruslah dituliskan menurut dialek bangsa Quraisy atau suku Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan menurut dialek suku Quraisy ini. Maka dikerjakanlah oleh panitia tersebut sebagaimana telah ditugaskan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan setelah selesai, mereka mengembalikan lembaran Al-Quran yang telah dipinjamnya kepada Hafsah. Al-Quran yang telah dibukukan ini dinamai sebagai Al-Mushaf dan ditulis oleh panitia ini sebanyak 5 buah, keempat diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, dan yang 1 buah lagi dikirimkan ke Madinah untuk Khalifah Utsman bin Affan itu sendiri. Dan inilah yang dinamakan dengan Al-Mushaf Al-Imam. Setelah itu, setelah dibukukan mushaf ini, Utsman bin Affan memerintahkan agar lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya dibuat untuk dibakar, sehingga hanya 1 kitab atau buku atau mushaf Al-Quran bagi kaum muslimin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tonton selanjutnya.